Jadi nggak yang ibadah. Ya barangkali dia yang keren ya. Maksudnya gimana? Ya hanya saya yang tahu lah. Susah diungkapin. Terus kalau kita mengerti nilai strategisnya politik, itu ya kita berwisata dengan berbagai macam banyak pengelola. Ya, dan itu menarik ya, wisata menjadi menteri, wisata menjadi wali kota, lurah dan sebagainya. Ini menarik sekali, itu kan piknik jabatan. Nah kita kan di dunia itu outbound nggak? Ya soal ketemunya politik ya nikmati, ketemunya apapun ya kita nikmati. Yang penting punya backingan pusat. Ya itu. Itu karya Tuhan juga. Karya Tuhan juga. Assalamualaikum TV. Jelegur. Itu dorongan, itu energi. Setiap orang itu memiliki energi yang sifatnya relativitas, berbeda-beda, tidak bisa kita seragamkan, tidak bisa kita samakan. Cuma secara generalisir agama itu untuk umum. Soal ada orang yang memiliki kekhususan dengan jalan dan laku yang khusus. Ini nilai plus bagi individu, belum tentu plus untuk komunal, kultur dan lain-lain tetangganya. Ya, dan maka ibadah itu bisa kita jalankan secara penuh ya, dengan nilai-nilai pribadinya, walaupun dasar energinya bisa dari berbagai sebab wasilah. Karena dunia itu juga mulia. Yang boleh menghinakan dunia itu hanya penciptanya saja ya, dan kekasihnya Kanjeng Nabi silakan. Tapi kita yang ikut dompleng murid di dunia kok nggak bikin apa-apa soal dunia, kok malah menghina-hina. Dunia juga ciptaan Allah. Yang jadi ngeri ketika kita menghinakan dunia, tapi kita belum berhak hakimul khabir terhadap dunia. Menghakimi dunia belum ada hak. Kita sudah menghakimi dunia ini hina siapa kita? Kita nggak bangun dunia, aku sudah ngeret-ngeret ciptaan Tuhan. Ya ini agak bahaya. Ini pemikiran yang keren. Ya. Jadi saya memilih kompromi saja dengan dunia lah. Saya memilih kompromi. Ya, saya bermitra saja dengan dunia. Wayangnya saya pakai Pajero, ya saya pakai Pajero, saya pakai motor Vario, ya saya nikmati. Tapi jangan dipikir pemikiran ini pemikiran liberal. Ya, saya kadang juga kepada duniawi itu ya rada mutasilah. Ya, kadang berpikir konsep skala strategis ya, saya agama dan dunia itu ya rada kesekuleran. Jadi orang boleh menganggap saya apapun itu ya boleh sekali, jelas. Ya, karena itu anggapan orang, menganggap orang A, B, C, D itu juga hak. Ya. Hak orang itu, yang penting kewajiban kita bagaimana kepada orang itu. Runtuh semua pertanyaan Kang Ijin di sini. Jadi kalau teman saya yang non muslim itu berhak nggak atas surganya kita? Berhak. Karena selama dia hidup masih kemungkinan, belum kepastian, sehingga tidak bisa kita menjustifikasi surga dan neraka secara humanity atau secara konteks tauhid dengan berbeda iman saat ini. Ya, ini levelnya kemungkinan. Berhubung soalnya nih, apa kita pikir hanya umatnya Kanjeng Nabi itu yang Islam saja? Ya. Ba'da Kanjeng Nabi, semua manusia yang lahir itu umat Kanjeng Nabi. Jadi saya bilang kan gini, Pak, kalau mau berkarir menjadi wali jangan di Indonesia. Sudah penuh banyak seniornya. Daftar tunggunya sudah banyak. Karena ke Eropa, ke Afrika, ya tuh. Siar dakwahnya, ya di mana itu adalah masih kosongnya iman-iman kepada Allah. Walaupun mereka secara status umatnya Nabi. Wah, mereka berhak. Dakwah di Indonesia. Iya. Nek pengen jadi wali, Indonesia sudah mapan semua secara budaya, sudah kolaborasi dengan agama ya. Dengan negara, politik sangat mesra sekali dengan para ulama ya. Jadi konteks Islam yang sebetulnya itu apa, Gus? Rahmatan lil alamin. Dia memiliki paradigma yang universal. Ya. Tapi kadang kita sempitnya pikiran menggunakan agama Islam yang universal dengan cara pandang parsial, hanya per firqoh saja, hanya per golongan saja, dan ini menjadikan pembenaran di dalam sebuah kesepakatan sepihak. Padahal uswatun hasanah, mau itu hasanahnya wallahu alam bisawab, masih belum tahu.
bagaimana. Ya jadi perlombaannya itu nek orang kita kadang-kadang di wilayah hak. Sedangkan yang dilombakan oleh Allah mempunyai olimpiade itu fastabiqul khairat. Perlomba-lomba dalam berbuat baik, bukan benar-benar bukan fastabiqul bil haq gitu. Jadi saya sekarang kayak tadi kan jenengan katakan bahwa yang non muslim aja selama masih hidup mah Nggih, punya kesempatan. punya kesempatan Punya. masuk surga. sangat punya Jadi sekali. kalau saya ke diskotik mabok juga selama masih hidup mah Masih punya kesempatan. kesempatan punya masuk kesempatan. Kan kemungkinan. Kemungkinan maksudnya apa? Cuma kalau lagi merenung tinggal di kilo aja itu. Di kilo sendiri itu yang berkat sendirinya. Ini Kilo jangan pakai dosa, sampai pakai pahala ya gitu. ini jangan sampai videonya ucapan tadi ada yang menggal Iya, gitu. oh iya. Menyesatkan. Aduh. Kang Bana, pripun iki Kang Meketen iki? Ya kalau saya sih sebetulnya lagi menikmati. Jadi pola pikir Kang Ayub ini memang berbeda dengan pemikiran-pemikiran Betul. banyak orang. Jadi memang diberi kesempatan untuk mengeksplor semua yang ada di dalam alam pikiran dan hatinya. Jadi insya Allah yang mendengarkan ini ya luar biasa dahsyat tampaknya, insya Allah. Tapi yang jelas dalam memaknai hidup ini memang sebuah misteri buat manusia semuanya itu. Karena manusia ini seringkali terpaku dengan pola pikirnya sendiri, terjebak oleh pola pikirnya sendiri, dan itu malah mengungkung dirinya sendiri, dan tidak jarang kemudian tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Makanya tadi itu kan semuanya sebuah jembatan kalau menurut saya ya. Cara pandang saya melihat pola pikir Kang Ayub, mohon maaf barangkali saya salah, saya koreksi. Jadi sebuah jembatan. Nanti biar Kang izin yang mengkoreksi. Oh gitu. Siap. Kenapa saya sebut jembatan? Jadi kadang-kadang orang terkungkung dengan keasikan beragamanya. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dia bongkar juga, yang harus dia selesaikan juga. Nah, runtutan pemikiran-pemikiran tadi itu adalah sebuah jembatan semuanya itu bisa dibongkar antara sebuah keyakinan dan sebuah kenyataan yang sedang dihadapi. Dan ada sebuah energi yang besar yang dalam tanda kutip itu sebuah kekuatan spiritual yang semuanya itu bisa dibongkar semua. Jadi kemampuan manusia itu begitu dahsyat sekali ketika misalkan dia benar-benar mengkondisikan dirinya secara utuh. Contoh misalkan, kebanyakan orang itu menggunakan akalnya itu hanya sekitar 10%. Hanya 10%. Dari yang 100% itu kebanyakan 10%. Maksimal manusia itu paling tinggi itu 30-50%. Nggak sampai 100%. Artinya banyak sebetulnya manusia itu diberikan fasilitas oleh Allah, tetapi dia tidak dimanfaatkan dengan baik. Maka itulah fungsi kita itu, ayo, kita ini manusia loh. Kita ini bisa melakukan apapun dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kita punya logika, kita punya hati, kita punya sebuah keputusan yang berharga, yang harus cepat, yang harus ditimbang dulu, yang harus betul-betul sesuai dengan apa yang Allah inginkan itu. Makanya bisa saja tadi dalam pembicaraan itu dalam sisi wali misalkan, ya sah-sah saja siapapun jadi wali kan begitu. Lagian ada orang yang menjadi wali itu sebuah tujuan, ada yang menjadi wali itu hanya kebenaran saja. Ya kebetulan kalian. Ya karena memang sebuah anugerah saja jadi wali atau tidak jadi wali itu. Nah, malah justru kadang-kadang malah bisa bermasalah ketika misalkan orang pengen betul jadi wali. Apapun yang dilakukan, wiridan apapun dilakukan sama sekali. Enggak jadi wali-wali. Malah jadi dukun. Bisa jadi begitu. Malah ada orang yang tidak ngapa-ngapain ini kelihatannya, tidak zikir, tidak wirid, tidak apa, nganggur lah. Dia tiba-tiba diangkat jadi wali. Itu bisa terjadi seperti itu. Itu apa maknanya? Maknanya adalah kelurusan dalam berpikir. Kelurusan memiliki hati yang diberikan anugerah oleh Allah itu. Jadi bagaimana kemudian mengkonsep logika kita, bagaimana kemudian mengkonsep hati kita agar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Begitu. Nah, itu titik terangnya sebetulnya. Tapi apa tidak bahaya pada saat manusia terlalu mengedepankan akalnya? Karena itu bisa menjadi bagian dari orang-orang Mu'tazilah. Karena prosesnya begini, yang namanya manusia itu sesuai dengan apa yang dia anggap.
Artinya sisi kemanusiaan itu ketika misalkan dibongkar secara keseluruhan itu tidak menemukan hal yang semacam itu. Kenapa? Sisi hati, sisi logika, dan sisi nafsu itu semuanya berperan. Itu semuanya berperan. Bagaimana kemudian kita memahami bahwa logika, hati, dan nafsu kita yang dimiliki oleh kita yang Allah anugerahkan itu adalah semuanya fasilitas yang begitu dahsyat yang silakan kamu pergunakan itu semuanya. Mau dibawa kemana itu semua? Nah ini ya yang menjadi yang harus kita respon sebetulnya. Maka ranah logika dalam urusan duniawi misalkan, ya pas kalau misalkan bahasanya, ayo kompromi saja dalam urusan dunia, tidak masalah. Apakah ketika berkompromi dengan dunia itu sisi spiritual hilang? Enggak, kan enggak. Karena di sana ranahnya yang diperlukan adalah logika, gitu kan. Ya berkompromi saja. Malah justru ketika misalkan di satu sisi spiritualitas yang ada di dalam ruh atau hati kita itu menjadi faktor utama penggerak itu, maka semuanya itu menganggap ya memang tidak ada masalah. Masalah itu hilang, tidak ada. Kenapa? Karena yang terjadi cara pandangnya adalah ini semuanya adalah merupakan hal yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk takdir apapun, mutlak itu dari Tuhan. Pengen kaya, pengen miskin, pengen nikmat, pengen tidak nikmat, pengen bahagia, pengen sengsara, itu semuanya anggapan. Anggapan. Makanya saya pernah punya pikiran begini, antara bahagia dan sengsara itu sebetulnya tidak ada. Nggak ada, itu anggapan semua. Itu mindset berpikir saja ya. Ya rasa aja, itu Bentuk bermain penerimaan rasa. saja sebetulnya. Betul. Makanya dalam konsepsi tasawuf, hal yang paling dahsyat yang harus dikedepankan dalam kondisi tertentu, ar-ridho ilallahi fi kulli syai'. Konsepsi ridho, kerelaan terhadap takdir Allah yang sedang menimpa pada dirinya, ya dia rela. Hadapi dong, jangan pergi. Ketika dihadapi ya kompromi dong. Kita bisa mengkompromikan itu semuanya. Nah, ketika misalkan tidak bisa menemukan itu, nah itu persoalannya. Maka di sini harus ada proses di mana kemudian orang ini menjadi dewasa, sehingga tidak terkungkung dengan pemikirannya sendiri. Orang misalkan ada sebagian besar mungkin di kalangan kita menganggap bahwa dirinya suka ma'rifat, spiritualitasnya tinggi, tetapi dalam hal-hal tertentu kenapa dia tidak bisa memberikan solusi? Kenapa dalam hal tertentu banyak masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya? Ini kan problem, jangan dianggap bukan problem, malah problem besar ini. Yang jadi pertanyaan, ada apa nih dalam spiritualitasnya? Ada apa nih dalam hal dia kemudian merespon semua takdir Tuhan itu? Jangan-jangan ada salah langkah, jangan-jangan ada salah prasangka terhadap Tuhan ketika mentakdirkan sesuatu. Nah ini butuh ketulusan, butuh husnuzon kepada Allah. Nah ini menjadi syarat penting ketika kita pengen ya mendapatkan kehidupan yang begitu-betul damai dalam setiap hal. Jadi malah misalkan kita punya problem dengan seseorang, itu tidak menganggap sama sekali. Artinya ya biasa saja. Dia bertanya kita jawab. Kemudian ada problem apa ya kita sampaikan saja. Lalu selebihnya ya tidak bermain hati. Adapun hal yang di luar itu ya tidak pedulikan sama sekali. Makanya dalam konsepsi tasawuf, spiritualitas yang paling tinggi itu ketika dia betul-betul bersama dengan Tuhan. Artinya bersama dengan Tuhannya itu bagaimana? Setiap kondisi yang ada pada dirinya itu, lalu kemudian dia respon, itu semuanya minallah. Ketika minallah ya ayo jawab. Allah menginginkan apa akan hal itu. Lalu kemudian kita jawab. Ketika dijawab dengan benar, lah itu ya Allah yang kehendaki. Tapi ketika misalkan kita diam saja, apa Allah tidak marah juga terhadap diri kita? Ya marah dong, kan begitu. Yang diinginkan Allah bukan itu loh, kan begitu. Kenapa Anda tidak menjawab itu, kan begitu? Jawab dong, kan begitu. Nah jadi saya memahami bahwa itulah jembatan di mana antara hati yang notabene punya spiritualitas kepada Allahnya dan ranah logika yang itu adalah anugerah Allah yang begitu dahsyat ketika misalkan dikembangkan, dan semua problem yang dianggap problem ya
itu semuanya dijawab dengan benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Seperti itu Kang Izin. Gimana Kang Izin tanggapinya? Mas sudah bisa diterima? Ini kan tahun politik. Ada politik. Jadi Menarik nih, kalau politik. kalau kita lihat kan Bukan Islam. bukan politik nasab kan? bukan. Islam itu kan berkembang karena kekuasaan. Jadi kepala negara sekaligus jadi nabi kan begitu. Oh, iya. Itu ya karena kekuasaan akhirnya Iya. berkembang. Iya. Nah, maksudnya ini kan udah mau tahun politik nih, kira-kira versi Yaibana, versi Gus Ayub nih, gimana kita harus bikin peran nggak di sini? Ikut berperan nggak di situ? Tujuannya tadi misalnya kayak zaman dulu biar syiar apa dibalikin lagi karena kita nggak usah syiar di Indonesia. Kan kekuasaan di Eropa. Ya kalau mau jadi wali itu. Oh, beda berarti. Beda. Kekuasaan boleh. Nah, gimana tuh Kak? Mangga Kayem dulu lah. Ya jenderal aja, nggak usah nyebutin parpol. Ada misi terus lubung soalnya. Ya. Karena politik itu kan suatu hal yang seksi. Nah, Suatu hal yang seksi, kemudian dia mendapatkan justifikasi. Selain memang tidak bisa kita pungkiri dalam bernegara kita saat ini bermetodekan politik. Ya. Politik itu adalah kebenaran yang paling absolut saat ini. Secara sistem negara. Ya. Sehingga politik harus kita terima dengan akal dan pikiran yang juga sebagaimana negara memberikan kepercayaan kepada aspek politik untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Ini menarik. Politik adalah instrumen utama dari sebuah sistem negara yang jika kita skalakan di sini, di saung langit ini, politik harus ada, tidak ada, harus sebagai edukasi, sebagai wawasan, sebagai pembelajaran, sebagai pendidikan. Politik sebagai pendidikan, bukan politik sebagai keberpihakan. Beda lagi kalau misalkan Kang Jaja ini sudah terbangun kompromi dengan salah satu warna. Dari sekian warna, boleh silakan keberpihakan, boleh sah-sah. Jadi kenapa ada istilah yang dipasarkan kepada khalayak umum bahwa politik itu jelek, bahwa politik itu rendah, bahwa politik itu samar, bahwa politik itu semua jelek lah. Ya, ini adalah kesengajaan strategi dari kalangan politik itu sendiri untuk memfilter orang-orang yang masuk ke ranah politik ini yang berindikator siap jelek. Padahal itu untuk menjaga wilayah kekuasaannya agar tidak banyak diinvasi oleh orang-orang yang bermoral. Ya, ini dia membangun benteng. biar yang bener nggak usah ikut-ikutan. Ya benteng pikiran kepada rakyat itu kan bahwa politik jelek dan lain-lain. Ya, sedangkan politik itu absolut di dalam sistem negara diakui sebagai sebuah instrumen utama untuk melahirkan pemimpin. Tapi rakyat dijauhkan pola pikirnya dari kejelekan sehingga orang benar, orang baik, orang bermoral yang mau berpolitik, mau berkiprah kepada politik itu jadi mikir 2 kali 3 kali. Waduh, takut dianggap, takut ini, takut itu. Ya. Ketika orang baiknya mundur, ya orang yang siap kurang baik akhirnya maju. Ya, jadi orang baik pun akan menjadi sebuah ancaman buat mereka, buat orang yang belum baik. Pun dengan orang yang belum baik akan menjadi nilai ancaman bagi orang yang merasa sudah baik. Ya, di sini kan berarti kan konfliknya konflik rasan-rasan, kan? Bukan konflik peristiwa. Ini kan konflik pesan-pesan. Kita terkadang menarik pesan dalam sebuah pandang yang parsial tadi, yang menurut Wabana itu menurut diri kita saja. Kita tidak melek jendela skala negara, kita tidak melek kepada skala kebutuhan dan keabsolutan soal politik itu. Jadi politik itu bagus menyehatkan menurut saya. Politik itu wajib ada. Politik itu. Makanya pahalanya gede orang berpolitik itu, walaupun dosanya gede juga. Makanya dia untuk curiga kepada jalan kewalian saat ini ya bermaaf for mereka gitu. Ya, karena salah satu indikator kewalian itu dicaci maki secara universal. Mayoritas banyak yang mendislike gitu loh. Sedangkan keadaan Indonesia, mohon maaf, seburuk-buruknya praktik politik yang ada korupsi misalkan ya. Wali jangan. Ini sama sekali tidak merugikan pribadi kita.
Negara pun tidak langsung ambruk gitu loh. Iya. Dengan adanya koruptor berapa ratus kepala pun, duit kita tidak langsung hilang di bank. Ya. Harga diri kita juga tidak kemudian hancur secara individu. Nyawa kita juga tidak terancam oleh kegiatan kebrengsekan politik itu. Ya. Ini yang menjadi keharusan media sosial dari orang-orang ya yang memiliki objektivitas tinggi dan kepedulian tinggi dari mulai skala negara, agama sampai kultur. Ini penting untuk menjadi satu media edukasi ya, tangan panjang bagi kebaikan dan kebenaran. Jadi Kang Ijin memang ada niat untuk berpolitik atau sudah ingin ada jadi bacalek sekarang itu? Dari berpolitik dalam rangka menjadi wali. Oh, Nah, wali kota. Misalkan wali kota. Ya, maksudnya yang harus diperbaiki, maksudnya yang harus dibenerin mindsetnya ini kan apanya maksudnya kan? Karena kan misalnya berpolitik karena pengen ya karena dengan kekuasaan inilah saya bisa merubah dalam tanda kutip yang merubah atau untuk mencari cara cari uang supaya banyak nih. ya bagi saya ada atau tidak ada uang biasa aja Istimewa. karena mulai saat ini keluar dari sini udah masalah saya mau Minimal masih ya. di sini. Iya. Nah, kira-kira apa yang dibicarakan di sini lalu bisa kita realisasikan dalam kehidupan itu seperti apa tuh? Ya, Jadi jangan hanya kita oh iya sadar oh ternyata tidak ada masalah itu gitu. Tapi setelah kita selesai dari Masalah pembicaraan juga, ya. ini jadi masalah ternyata. ya, maka kan kita harus mendiklat pikiran kita terus menerus ya, secara kontinuitas. Ya ini tidak hanya kita anti klimaks kepada suatu sejam 2 jam ini gitu kan, tapi ini panjang dalam ranah kita di belakang kita pun ada orang-orang yang harus kita selamatkan Berarti- kehidupannya. Kata lain Gus Ayub akan sering podcast di sini berarti ya. Insya Allah tergantung wasilah dan sebagainya. Harus sering tawasul. Ya, ya. Menarik ya, jadi mendukung berarti Gus mendukung sekali. Edukasi politik itu mendukung. kekuasaan itu kita mendukung. harus berposisi di Betul, dunia politik. betul. Dan itu perkara dunia ya. Hmm. Perkara dunia, politik itu perkara dunia. Jika melihatnya adalah Indonesia, itu masih selaras dengan nilai-nilai agama, Pak. Betul. Jadi tidak ada masalah. Masih bisa dimaklumi lah apa. Iya, kan Indonesia itu sudah tasawuf banget secara Walaupun negara klaimnya Indonesia. warna A itu identik dengan mohon maaf P K N Maksimal sampai mayoritas HI. masyarakat itu hanya mengerti soal juklak juknisnya politik, Ya. teknis mekanis regulasinya politik, tapi tidak di strategisnya. Mm-mm. Kalau kita mengerti nilai strategisnya politik, itu ya kita berwisata dengan berbagai macam banyak pengelola. Ya, dan itu menarik ya, wisata menjadi menteri, wisata menjadi wali kota, lurah dan sebagainya. Ini menarik sekali, itu kan piknik jabatan. Nah kita kan di dunia itu outbound nggak? Ya soal ketemunya politik ya nikmati, ketemunya apapun ya kita nikmati. Yang penting punya backingan pusat. Nah, itu. Itu karya Tuhan juga. Karya Tuhan juga. Jadi kalau kita lihat muara dari dunia ini endingnya seperti apa, happy atau sad ending? Kalau versi Tuhan, sad ending, karena dunia ini akan berujung kepada kehancuran, kerusakan, kehancuran. Kemudian fasenya pengkiamatan, hari kebangkitan yang dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi paradigma saya berkata bahwa kiamat itu bukan kehancuran. Nah, ini yang menarik nih. Pada saat kita berbicara kiamat ini jadi akan melebar lagi nih sini. Politik belum selesai. Ya mungkin ini bisa jadi kiamat hari kebangkitan dari Biar saya politik pede itu sendiri berpolitik gitu itu. loh. Nah, pada saat kita berbicara kiamat, orang itu kan persepsinya kiamat itu adalah sebuah kehancuran. Tapi secara arti bahasa sebetulnya itu adalah arti kebangkitan tuh. Iya. Nah, konsepsinya seperti apa tuh? Ada sebuah urutan dari kronologis Tuhan menginformasikan ya, bahwa kiamat itu kan setelah atau ba'da kerusakan, kemudian kehancuran, seketika itu juga ada pengkiamatan. Jadi dalam satu hari penuh itu 3 kronologis terjadi. Mulai dari matahari terbit dari barat, mulai tanda-tanda, terus sampai zuhur hancur, kemudian sampai asar dikumpulkan dikirim pada masyar, asar OTW maghrib, kemudian itu mulai penghisaban, sehari selesai. Jadi pengkiamatan itu ya, penghisaban paling 2-3 jam lah. Kalau kita skalakan dalam barometer waktu kita. Ya, karena
kita tidak memandang kiamat dan hari akhir itu sebagai peristiwa manusia. Ini adalah peristiwa Tuhan yang besar. Ya kalau misalkan ada wali yang pengennya bener baik dunia ini, berarti kan dia menjadi antitesa program Tuhan. Ya? Tentang program Tuhan. Tuhan punya kehendak dunia ini harus hancur. Ya nggak? Ini wali Allah jika tidak menyadari dan memaklumi kehancuran itu harus ada di berbagai posisi dan porsi. Wali Cakopo. Berarti ada wali juga yang membersamai kerusakan dan kehancuran di tengah-tengah mereka. Makanya saya rada mencurigai, mohon maaf, pejabat-pejabat kita itu adalah memiliki indikator wali. Setidaknya politik yang hampir mendekati kerusakan dan kehancuran. Masih ada orang baiknya, Pak. Masih ada ulamanya, masih ada alim ulamanya. Kalaupun harus hancur, tidak kontan banget, minimal mau nyicil. Masih sifatnya sugro lah ya. Iya, masih ya tipis-tipis. Apa kan iso diberesin nih. Selain memang kita kan selalu memelihara dualitas. Kita memelihara kebaikan juga, kita juga memelihara keburukan. Ya, jadi Indonesia itu tatarannya seimbang sekali. Jadi tidak bisa kita dicondongkan dengan satu pandang harus benar, harus baik. Tidak, keburukan itu adalah merupakan balancing dari Tuhan. Ya, dan yang mensepuringnya itu permanusiaannya akhirnya. Ya, dan itu menarik bahwa politik itu adalah hal yang menurut saya seksi. Seksi, makanya selalu banyak orang yang fokus kepada tahun politik, nggak melu-melu politik, bukan pelaku partai, bukan apapun, tapi ya selalu kepo gitu loh kepada berita-berita politik, kepada pencapresan dan cawapres gitu kan. Dan ini merupakan bentuk keseksian politik itu sendiri. Ya, puncaknya itu bagaimana ketika berpolitik itu sampai tajam. Wah, ini makom. Iya, apa beda bicara ini? Tadi sudah makom tajrid, sekarang sudah tajalin. Ya. Bentar lagi takon. Mati itu. Artinya saya memandang begini, bahwa Politik setiap kiai. tingkah laku apapun kita, perbuatan apapun kita, cara berpikir apapun kita, ucapan apapun kita itu bentuknya, itu nggak ada ranah duniawi, itu nggak ada. Semuanya ukhrawi. Semua yang ada di dunia ini adalah merupakan sebuah fasilitas dari Tuhan yang harus kita nikmati. Maka nilainya ukhrawi semua. Kata berpolitik, apalagi berpolitik. Makanya seksi itu dalam tanda kutip ya tajali itu, kalau menurut saya. Jadi Kang izin kalau misalkan berpolitik, bagaimana berpolitik sampai tajali? Harus cari rumusnya. Urusan saya dengan Tuhan nanti. Kalau ini bincang kita kali ini sangat luar biasa, bukan hanya daging, tapi sate kambing yang terselip hatinya itu di situ sangat luar biasa, padat, sepadat-padatnya. Dan ini kesempatan dan waktu yang sangat luar biasa. Banyak pemahaman, banyak pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan dari Kang Bana, dari Usayub tadi, yang pemikirannya itu sangat imajiner sekali. Dan kita, dunia ini butuh orang-orang seperti beliau. Di penghujung pertemuan ini, saya ingin pertemuan ini disimpulkan dan ditutup oleh Kang Bana, Usayub, dan Kang Ijin. Monggo. Iyalah. Jenengan dulu, silakan. Saya beri kesempatan kehormatan yang sangat luar biasa. Hak host saya serahkan. Ya, saya mah pesannya berpolitik lah. Berpolitik dengan Tuhan. Iya, berpolitik dengan Tuhan. Udah lah, jenengan saja. Monggo kepada Gus Hayub dan Tapi Kang Bana. kasih tentang politik lah, biar enak jenengan berdua. Agar politik itu tatkala ada cawapres datang ke pondok, wah pondoknya itu gendeng-gendeng, padahal tadi jenengan sederhana banget, bukan sesuatu yang harus, bukan jijik, bukan haram gitu maksudnya sih. Paradigma yang sekarang kan politik identitas, wah ngeri banget gitu. Artinya biar ya tadi boleh
dikaitkan sama biasa aja sebenarnya politik itu kalau kita bisa mengarahkannya ya oke. Kekuasaan kan politik kan identik dengan kekuasaan tuh. Muawiyah kalau nggak kekuasaan kan nggak sekeren sekarang Ini Islam. kesimpulan pertanyaan. Oh iya, ya maksudnya saran kesimpulannya ke situ biar semangat Oh, berpolitik. saran. Maksudnya dari maksudnya. pembicaraan tadi tentang pola pikir dan sudut pandang Gus Ayub sampai di akhir tentang perpolitikan gitu. Gitu maksudnya di ujungnya ada politik yang Kalau menyehatkan. begitu kita serahkan ke Kang Bana dulu tentang sudut pandang Gus Ayub ini menurut Kang Bana seperti apa dan bagaimana menyikapi politik. Berarti saya suruh menilai Gus Ayub gitu. Kayaknya karena lebih sepuh ya, jadi kayaknya nggak seuladab ya. Pembuatan nggih. Malangka. Monggo. Enggak sih. Jadi gini, kalau saya berpikir tentang kehidupan ini sebetulnya ya tadi bahwa semuanya ini adalah sarana. Sarana yang diberikan sama Tuhan dan semuanya keren. Keren sekali. Tuhan menciptakan ini semuanya betul-betul sempurna dan dahsyat. Lalu kemudian kita merespon itu semuanya. Nah, yang jadi persoalan itu adalah orang ketika merespon. Problemnya di sana. Ada orang yang sudah betul-betul bersikap dengan pemikirannya, bersikap dengan nuansa yang ada pada hatinya, maka dia konsisten. Dia istiqomah di dalam segala hal. Dia betul-betul istiqomah. Nah, yang ingin saya sampaikan sebetulnya di sini adalah ini tahun politik ya Kang Izin. Ya. Tahun politik itu adalah tahun di mana berkumpulnya setiap orang itu dari berbagai macam kepentingan, dari kepentingan agama, kepentingan politik itu sendiri, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, semua kepentingan di situ. Tapi banyak yang melupakan bahwa di sana itu adalah sunnatullah yang harus dipecahkan oleh kita, bahwa itu adalah ranah di mana kita bisa menjadi orang yang punya peran penting, yang bisa menerjemahkan keinginan Tuhan, yang kemudian bisa menjadi sebuah sesuatu yang dahsyat, dan pada akhirnya itu adalah nilainya ukhrawi, gitu. Nilainya ukhrawi. Jadi tidak ada nilai yang tidak ukhrawi itu. Kita berpolitik di partai politik manapun ya silakan saja. Tapi kalau ranahnya istiqomah dalam hal seperti itu, maka ya dimanapun dia, ucapan apapun dia, yaitu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa saja partainya berbeda kan begitu. Tetapi dimanapun partai kita itu berbeda, ketika ranahnya semua partai itu berpikiran bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang harus dijawab dan harus bernilai ukhrawi, wah manfaatnya besar. Manfaatnya sangat besar sekali. Tapi kalau sudah ada kepentingan hawa nafsu di sana, ada kepentingan golongan, kepentingan pengen merusak, kepentingan macam-macam, ya ini malapetaka. Nah, maka ayo kita coba perbaiki pola pikir kita terhadap dunia politik kita yang sekarang ini. Sehingga jangan sampai kemudian urusan politik ini agama dibentur-benturkan, golongan dibentur-benturkan, masyarakat dibentur-benturkan, sampai naudzubillah sampai chaos gitu kan. Itu kan tidak diinginkan. Padahal itu adalah ranah ibadah. Kenapa tidak? Gitu kan. Ada orang sowan ke kiai langsung dicurigai. Tidak begitu juga. Malah harus sowan ke kiai itu harus. Iya, harus sowan ke kiai. Apa? Meluruskan cara pandang berpolitik. Lari ke kiai kan. Kita saran ke kiai. Bukankah kiai itu bukan hanya orang yang ditanya tentang urusan syariat saja, tetapi dalam semua urusan itu bisa ditanyakan sama kiai, termasuk sikap dia terhadap negara itu, sikap dia dalam berpolitik itu bisa ditanyakan sama kiai. Dan ketika kiai packingannya kan pusat gitu. Kalau packingannya pusat ya jauh dari tersesat lah kira-kira. Dari tersesat ya. Jadi Kiai siapapun harus menerima semua kalangan. dan Kang Izin ya terutama itu harus sowan sama Kang Ayub itu dibuntet. Biar nanti kita bareng ke sana. Jadi akhirnya kita bisa menikmati itu gitu.
kita bisa menikmati itu dan kita tidak gampang kagetan akhirnya. Wah, ada yang begini enggak? Wah, enggak, biasa aja gitu. Ada orang yang kontraproduktif sekalipun, ya biasa, memang Tuhan itu sendiri yang kadang-kadang menggerakkan hal yang semacam itu. Jadi biasa. Begitu. Jadi kesimpulan dari Kang Bana ya biasa saja, Mm-mm. jangan jadi masalah dan jangan pernah mempermasalahkan sesuatu gitu. Iya, Jangan protes, partainya agak burem-burem ya, Kok burung-burung sih? agak nggak umum. Oke, monggo. Gus Ayub, ya, kesimpulannya menarik Gus Budi. bahwa tadi Wabana itu kan ini paradigma langit ya. Jadi beliau sudah bijaksana sekali untuk hal-hal yang sifatnya sektoral duniawi kan. Yang saya garis bawahi dan saya ambil konklusi dari bahasanya beliau itu semuanya adalah sarana selain di dunia kan, itu adalah sarana wasilah sebagai bukti ekspresi mahabbah kepada Tuhan kita. Ya, saya membagi 5 ruang dalam cara pandang hidup kita, ada di dalam sistem 5 ruang itu: agama, politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi setiap manusia itu ada di dalam sistem besar tersebut. Ya, dan ini ketika dia ada di dunia ini sejajar. Orang pada puncaknya ahli agama akan bertemu dengan ahli politik. Orang yang ahli politik akan bertemu dengan ahli ekonomi dan seterusnya. Maka kenapa akhirnya ada dialektika mesra antar satu sama mereka. Masyhur secara politik akan masyhur dengan sama ahli agama. Dan itu adalah kemesraan. Bagi orang yang belum memiliki kemesraan level itu, jika hatinya memang kurang toharo, ya akan melihatnya nggak resik gitu loh. Dia akan melihatnya suatu zon ya, prasangka yang su'u gitu loh ya, bukan husnu gitu kan. Ini poin penting cara pandang dari kita, bahwa politik adalah salah satu instrumen kesejajaran di antara 5 ruang yang tadi saya sebutkan. Ya, sehingga kita harus bagaimana? Harus mengimbangi semua hal itu dengan proporsional. Balik lagi kepada awak diri. Awak ini pasti nendi. Jika kita tidak ahli, tidak melakukan kepada satu hal, ya diam itu malah lebih baik. Daripada kita ngomong ngetebres tapi ternyata kita ruangnya salah gitu ya. Tidak makomnya ngobrol, ngomong, komentar dan sebagainya di ruang yang tidak kita bidangi. Dan ini akhirnya yang menjadi paradoks konflik di masyarakat luas itu. Ya. Ada ahli agama, memang spesifikasinya di agama, tapi ngomongin politik juga tajam. Ada seorang yang ahli politik tapi ngomongin agama. Ini sangat tidak dianjurkan pada era zaman Majapahit. Ya, ketika Brahmana ya sudah ngomongnya agama saja. Ketika kesatria raja ya dia hanya ngomong pemerintahan saja. Ketika dia butuh nilai-nilai agama maka dia sowan kepada Brahmana. Dan tradisi ini dalam dialektika Umaro sowan ulama, dalam konteks saat ini sebenarnya kontinuitas pendidikan di zaman dulu, dari mulai zaman kerajaan, kesultanan, bahkan kolonial sampai sekarang nasional, itu masih ada sampai saat ini nilai-nilai konteksnya. Ya. Karena jika kita melihat suatu sistem pendidikan, maka sistem santri lah yang paling tua. Sudah hampir 600 tahun sistem pendidikan dengan nilai santri ini hidup di beberapa era zaman. Zaman kerajaan santri hidup, zaman kesultanan hidup, zaman kolonial pun hidup, zaman nasional pun hidup sekarang. Cuma 4 generasi sudah zaman loh, bukan 4 generasi keturunan, tapi 4 zaman ini. Maka santri yang menjadi nilai kesepuhan akhirnya sebagai rujukan-rujukan terhadap pengelolaan di berbagai bidang ruang tersebut. Ya termasuk politik soal kepada ulama. Dan ini adalah sangat bagus sekali sebagai pengimbangan. Kalau kita belum, intinya gini, kalau kita belum bisa sesungguhnya, ya kita seolah-olah. Ya orang politik kan ulama seolah-olah. Ya, ada ulama menerima kalangan politik itu seolah-olah, bukan sesungguhnya. Kan begitu. Sehingga kita berpikirnya santai kan, relax dalam melihat informasi-informasi dari luar kita itu. Jadi kalau bahasa Cirebon enda-enda. Indah. Ada satu mbak saya komentar, terus bagian hari bidang kebaikan, enda kan bagian. Itu kan makna seolah-olah. Seolah-olah itu makom ihsan loh kan. Boleh itu. Jadi ada dasarnya, seolah-olah kita kadang-kadang ke istri kita juga seolah-olah.
Seolah-olah itu banyak kita gunakan demi sebuah safety-nya kejujuran yang akhirnya metode agama melahirkan metode ilmu mantik itu. Ya. Ya mantik akhirnya menghasilkan ya politik juga salah satunya kan seolah-olah saja. Itu tuh paling 5 tahun seolah-olah ini ganti mana. Semangat jadi Iya. berpolitik. PR-nya ditunggu soalnya. Nanti Iya, pengen iya. warna pinknya apa? Ya, Pengen pilih warna apa? nanti belum ada pusatnya ini. Iya, di sini sudah ada warna hijau, bertebaran warna hijau. Malah Nggak harus yang, hijau ya Gus ya. yang saya pandang garis besar itu secara konteks politik Nabi itu tidak pernah netral. Nabi itu selalu berpihak, Ambil sikap. sikap keberpihakan di dalam suatu perjanjian, di dalam suatu keputusan. Ada perjanjian Aqabah itu Nabi jelas berpihak. Tidak kemudian netral suruh pacarin Nabi ada keberpihakan. Ketika politik kita memilih golput, ini merupakan bid'ah negara. Bahwa golput itu jelas dilarang oleh negara. Kok golput gitu loh? Ini menurut saya sebuah pelanggaran bernegara. Golput itu bukan sebuah kebaikan. Ya, karena tadi negara mengharuskan kita berpihak. Maka disifati rahasia keberpihakan itu demi keamanan individual kita jika kita tidak terjun langsung sebagai pelaku. Jadi sistem negara ini sudah menurut saya sudah hebat. Jika masih ada kekurangan-kekurangan, keburukan itu soal manusianya saja, soal SDM-nya saja. Ibadah itu bisa dilihat dari berbagai hal yang universal seperti tadi Bapak jelaskan. Itu menarik. Termasuk politik sebagai wasilah. Salah satu wasilah politik itu. Kebaikan politik yang saya rasakan adalah masih amannya negara kita secara keseluruhan. Tidak adanya konflik berdarah-darah secara mayoritas warga negara. Teritori kita masih terjaga dan ikhtiari syariat kuat. Alat-alat negara selalu disiapkan di perbatasan. Jadi keamanan yang kita nikmati, kemudahan yang kita dapatkan hidup kepada wasilah-wasilah banyak hal itu juga hasil dari politik. Jadi kebaikan politik ini sangat hakiki sekali, sangat hakikat sekali. Kebanyakan politik dianggap secara syariatnya jelek semua, tapi secara hakikatnya kita lupa bahwa keamanan kita selama ini, kemudahan hidup, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kita itu adalah visi dan misi agama yang ditaukilkan kepada negara lewat politik. Saya contoh, ngapain saya pengen punya uang miliar-miliar ketika Allah sudah mewakilkan itu kepada orang kaya yang sudah punya, sudah taukil harta. Oh, harta saya yang harusnya pengen bermiliar, ada orang milioner sudah diwakilkan. Sehingga saya harus punya miliar itu fardunya fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi tidak ada salah miskin tuh. Ya. Wali mana mau percaya sana wali. Ya. Jadi persepsi awal itu siap miskin jangan. Jangan kalau Dirubah. Udah ada yang mewakili. Miskin ya. itulah maknanya Mas. Masya Allah, luar biasa sekali sahabat Saung Langit. Saya sampai tidak bisa menyimpulkan karena apa yang tadi disampaikan oleh Kang Bana, oleh Gus Ayub, dari mulai ke ilmu kehidupan, ilmu bersosial, ilmu budaya, ilmu politik, semuanya sudah sebuah kesimpulan. Sehingga saya tidak bisa menyimpulkan apapun. Satu hal yang ingin saya ingatkan bahwa kembangkan pola pikir kita sehingga mendapatkan pola pikir yang lebih maksimal dan baik dalam menjalankan pola pikir kita dan menempatkan pikiran kita pada porsinya sehingga kita tidak berlebihan menyikapi sebuah hal yang ada dalam kehidupan ini. Insya Allah di season berikutnya kita akan berbincang lagi dengan Kang Bana, Gus Ayub, dan yang aktor utama di sini adalah Kang Izin karena beliau sangat luar biasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan selalu kesehatan kepada Kang Bana, kepada Gus Ayub, Kang Izin, dan juga kepada sahabat Saung Langit semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.